poin penting dari hal yang kami lihat proses sampai hari ini itu adalah satu, bahwa 5 organisasi profesi ini sebenarnya mempunyai anggota yang merupakan lebih dari 80% pemberi pelayanan kesehatan di Indonesia ini. Itu yang harus dicatat. Nah, di dalam pembentukan undang-undang, meaningful participation itu adalah juga harus mempertimbangkan masyarakat yang mempunyai dampak langsung terhadap undang-undang ini. Dan itulah kami, itulah organisasi profesi yang 5 ini dengan seluruh anggotanya yang sampai hari ini tidak diberikan kesempatan untuk melakukan dialog, ya, dan tidak diberikan penerimaan terhadap aspirasi yang kami sampaikan. Dan bahkan sampai hari ini kami sangat-sangat sulit mendapatkan apa sih yang dibahas gitu. Apakah yang dibahas itu aspirasi kami diterima atau tidak? Kalau dilihat dari nada-nada sosialisasi dan informasi yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah, rasanya nggak ada yang diterima gitu. Jadi itulah kiranya mengapa kami sampai hari ini menolak RUU Kesehatan itu untuk segera disahkan, ya. Karena belum tahu apa yang diterima, apa yang tidak diterima aspirasinya. Ini semua gelap. Nah, itu juga merujuk pada satu prinsip pembuatan undang-undang yang transparan yang disampaikan Dr. Adib tadi. Ya. Transparan untuk siapa? Untuk pengusaha, untuk penguasa. Harusnya juga transparan kepada kita sebagai masyarakat yang juga berdampak langsung terhadap pengaturan itu. Bagaimana tidak? Seluruh upaya kesehatan itu memerlukan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang melakukan pelayanan. Mengapa ini tidak dipertimbangkan? Dan ini saya kira yang menjadi protes kita kepada proses undang-undang rancangan undang-undang kesehatan ini, yang kami lihat sangat sudah terjadi paduan suara yang merdu antara pemerintah dan DPR, ya, untuk hal ini. Oleh karena itu hal lain ya, jadi kita ini sebenarnya sudah ditata ibarat sudah punya rumahnya bagus dan nyaman, rumahnya dicabut atau rumahnya dibongkar, tapi tidak diganti yang baru. Ya, hanya dikasih kamar mandi saja satu. Nah, itu salah satu analog dari misalnya undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan yang dicabut tetapi hanya mengadop satu pasal saja. Lalu akan dibuat kapan peraturannya yang lebih memastikan? Maka kami pastikan bahwa RUU ini jadi, maka kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis pasti akan melemah. Ya. Multi tafsir, ya. Tidak ada acuan karena sandaran hukumnya sudah tidak kuat. Undang-undang utamanya sudah dicabut. Sementara normanya tidak ada gantinya. Ini yang persoalan yang kita coba kemukakan mengapa kita menolak. Ya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi yang menolak. Mudah-mudahan ini masih memberikan satu harapan, ya, pada kita. Sebelum diketok palu di paripurna, kami akan terus melakukan perjuangan dengan berbagai langkah. Tentu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, ya, kita juga akan coba lihat situasinya untuk bisa memberikan satu gambaran sebagai sebuah perjuangan yang kalau bisa dikatakan bahwa apakah ini untuk kepentingan kami saja profesi? Tidak, ya, bahwa undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kebidanan, undang-undang keperawatan itu dilihat dari tujuannya apa? Satu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan itu juga sama. Jadi kalau itu dihapus maka akan terganggu tujuan itu juga. Jadi saya kira
kita berjuang ini bukan untuk sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu, kami juga berterima kasih atas dukungan yang makin luas oleh komponen masyarakat. Kemarin ada 43 elemen LSM dan organisasi masyarakat yang juga menyuarakan penolakan RUU ini. Ya. Tentu ini akan kami coba lakukan koordinasi dengan segera untuk bisa melakukan upaya-upaya advokasi selanjutnya, sehingga ada terjadi satu kondisi di mana RUU ini tentu akan dibicarakan lebih detail lagi, ya, paling tidak di periode masa sidang hari saat ini, supaya kita bisa diterima berbagai aspirasi dan keinginan-keinginan profesi yang tentu saja jangan dilihat sebelah mata dong. Jangan juga dilihat kita bertentangan dengan masyarakat. Apa yang kita perjuangkan ini juga selaras dengan kepentingan masyarakat. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.